Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi baru yaitu bab 7 tentang bioteknologi. Banyak ya bioteknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan makhluk hidup. Misalnya dengan memanfaatkan bakteri dan jamur. Salah satu contohnya yaitu yang sering kita makan adalah tempe. Tempe itu merupakan bahan makanan yang menggunakan bioteknologi, yaitu memanfaatkan bakteri dan jamur. A. Bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contohnya yaitu tempe, tapai atau peyem, roti, keju, dan yogurt. Semua makanan tersebut itu menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bioteknologi juga terus berkembang menjadi bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern itu melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Melalui teknik rekayasa genetika, para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, melalui rekayasa genetika dapat menghasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan normal. Teknik rekayasa genetika dikenal juga dengan istilah teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke dalam DNA organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya dikenal dengan istilah organisme transgenetik. Untuk materi hari ini dicukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan minggu selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.